Terima kasih Vira. Shalom Pak Gembala, shalom teman-teman semuanya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Topik kita adalah duri dalam daging. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun yang sempurna kecuali Tuhan Yesus. Ya, setiap orang itu di dalam kehidupannya setelah punya kelebihan, itu kadang-kadang juga punya yang namanya kelemahan. Gitu. Termasuk dalam hal fisik gitu. Kalau kita lihat setiap orang tuh ada kayak dalam tanda kutip tuh ada kayak bakatnya masing-masing gitu loh secara fisik. Ada yang punya kelemahan di sini, ada yang punya kelemahan di sini gitu ya. Kayak saya pribadi itu punya alergi. Jadi kalau dari dulu ya, dulu waktu kecil itu kalau ke tempat yang dingin itu tangan tuh langsung merah-merah gitu. Kalau lagi piknik kayak di saya dari Semarang, kalau ke dataran tingginya itu Bandungan namanya, Bandungan. Kalau di daerah kita ini Puncak namanya. Kalau ke tempat tinggi itu tangan langsung merah-merah, buatel semua gitu. Nah, makin ke sini merah, gatelnya itu sudah tidak ada kalau dingin. Tapi yang ada adalah meler, pilek, bersin gitu. Karena itu kadang-kadang saya kalau bangun pagi gitu ya, itu kadang-kadang suka meler kayak gini nih, kadang-kadang suka meler. Saya punya alergi. Terus saya juga punya kelemahan yang kedua, saya itu tidak suka makan daging ya. Nggak tahu itu kelebihan apa kelemahan ya. Tapi kalau jalan kemana-mana itu nggak bisa makan daging gitu. Karena itu kalau saya pas memberikan pelatihan, waktu itu saya memberikan pelatihan di Kalimantan ya, di Pangkalan Bun. Nah itu kan dijamu sama tuan rumah. Nah, di jamunya itu kok sana banyak kan ada ikan bakar, macam-macam gitu. Ya, kebetulan saya kan sukanya tahu tempe kalau makan. Karena daging nggak makan, ikan nggak makan. Jadi susah. Panitianya nyariin saya makanan itu susah. Terus akhirnya ya singkat cerita, akhirnya dapat tempat makan. Nah, saya panitia makan bersama, jadi panitia itu makannya ikan bakar, macam-macam ya, daging apa, saya cukup dengan tahu tempe. Sampai bingung tuh orang-orang. Nggak tahu ya, memang lahir bawaannya gitu. Nah, teman-teman juga coba cek deh, di dalam tubuh kita, itu kadang-kadang ada yang namanya kelemahan ya, bawaan. Karena itu kita harus tahu, kita punya kelemahan di mana, dan kita jaga bersama-sama. Nah, topik kita hari ini adalah duri dalam daging. Nanti kita lihat ya, apa kaitannya sih kadang-kadang kelemahan yang ada di dalam tubuh kita gitu. Nah, prinsipnya begini. Duri dalam daging ini agak unik. Ini seperti sesuatu yang sepertinya Tuhan memang izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan punya rencana gitu. Duri dalam daging ini kadang-kadang begini. Entah sakit bawaan, entah kelemahan itu kita sudah berkali-kali coba menengking dalam nama Yesus, sudah darah Yesus, dan sudah terus kita perkatakan firman Tuhan, tetap ada gitu. Nah ini terjadi dengan Rasul Paulus, teman-teman semuanya ya. Yuk kita lihat nih ya, mengapa duri dalam daging itu ada, dan nanti cek dalam diri kita itu ada apa, dan mengapa Tuhan izinkan itu terjadi gitu ya. Yuk kita akan buka sama-sama di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Nah, kita belajar dulu nih firman Tuhan ya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Oke, bentar ya. Nih ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Perhatikan, yaitu seorang putusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu
Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, karena ini masih dalam bulan-bulan Paskah, gitu. Jadi ini masih ada kaitannya dengan salib, dengan pikul salib, seperti itu. Ya, setiap orang itu ada salib yang harus dipikul, kata Tuhan Yesus. Ya, nanti besok Sabtu saya juga akan share kembali di rumah doa. Nanti kita akan bicara mengenai pikul salib. Gitu. Nah, hari ini kita mulai dengan duri dalam daging. Nah, duri dalam daging ini mirip dengan pikul salib. Nah, kita harus menyadari ini supaya nanti kita tidak kecewa sama Tuhan dan akhirnya tidak mundur. Yuk kita buka satu-satu, mulai dari ayat 7 ya. Jadi kalau teman-teman baca di dalam ayat 1 sampai 6 itu Rasul Paulus mendapatkan penyataan yang luar biasa. Nih ayat 1 sampai 6. Ya, ayat 2 aku tahu seorang Kristen dapat penyataan gitu ya. Orang Kristen ayat 2 coba. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, Rasul Paulus mendapatkan banyak sekali penyataan ya, sehingga secara rohani itu boleh dibilang dia luar biasa gitu. Sehingga di dalam ayat 7 bilang apa? Dan supaya aku jangan meninggikan diri, supaya jangan sombong, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Nah, Rasul Paulus itu diberikan suatu duri dalam daging. Ya, nah duri dalam daging ini apa? Ini semacam kelemahan. Ya bisa jadi ini kelemahan fisik kalau di konteksnya Rasul Paulus, ya, atau sakit yang agak kronis. Gitu. Nah, teman-teman bayangkan kalau di dalam kaki teman-teman semua itu kemasukan semacam duri, gitu, atau kalau orang Jawa bilang kesusupan gitu ya. Kalau orang Jawa bilang kesusupan, itu Pak Agus tahu ya. Pak Nikodemus juga tahu ya. Pernah kesusupan nggak Pak? Saya pernah, dan saya tidak yakin kita seumur hidup tidak pernah kesusupan sama sekali. Kesusupan itu entah kita tidak pakai sendal gitu, sakit gitu loh ya. Jangankan duri, Bapak Ibu sekalian, saya pernah kaki sakit apa? Rambut, pernah enggak? Rambut itu bisa masuk ke dalam kaki, rasanya nyeri, sakit gitu loh. Apalagi duri, itu kecil ya, tapi masuk ke dalam daging, tapi nyut rasanya, aduh kecil tapi kena kaki aja itu rasanya seluruh tubuh jadi tidak enak. Ini namanya duri dalam daging. Rasul Paulus mengalami ini semacam, kalau Rasul Paulus itu semacam seperti sakit gitu ya, sakit kronis lah seperti itu. Nah, yuk kita buka lagi sekarang. Nah, ini menarik nih ya, supaya jangan meninggikan diri, jangan menyombongkan diri. Lalu saya juga ada, tapi gini, hari ini konteksnya kita perlu minta hikmat Roh Kudus, jangan salah paham gitu ya. Nanti kalau salah paham repot gitu ya, karena kalau baca firman Tuhan itu harus komprehensif, harus lengkap gitu. Karena ada ayatnya lagi bahwa it is finished gitu ya, semuanya sudah selesai. Lalu di dalam perjanjian lama juga bilang, oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh, ada gitu kan ya, bahwa Yesus datang untuk menebus semua kelemahan kita, ada. Nah, tapi kenapa ada duri dalam daging gitu? Sepertinya kok kontradiktif ya, tapi sebenarnya tidak gitu. Tuhan punya tujuan. Nah, jangan salah paham ya. Oke, nah perhatikan, saya juga sama. Jadi gini, konteks kita, pembahasan kita hari ini, duri dalam daging tidak harus dalam bentuk penyakit gitu ya, tapi satu kondisi, satu berbagai hal yang Tuhan izinkan, dan itu kadang-kadang tidak mengenakan kita karena Tuhan punya tujuan khusus. Nanti kita akan gali. Kalau saya, selain tadi yang saya cerita, salah satu hal, saya itu nyanyi bisa, cuman suaranya fals. Nah, itu dia. Bingung kan? Bingung ya? Nyanyi bisa nggak? Bisa, tapi suaranya fals. Misalnya Vira nunjuk saya, Om Heri, WL dong.
di Jesse bisa nggak? Bisa nyanyi. Tapi suaranya fals. Nah, itu dari dulu. Sudah ikut latihan kur, paduan suara, sudah dilatih masih fals. Nah, dalam hati, kalau jujur, ya, dalam hati, saya tuh dulu sempat iri loh sama orang-orang yang bisa nyanyi gitu ya. Kayak Vira, kayak Aci gitu ya. Seneng gitu loh. Ya. Pengennya tuh bisa nyanyi menyembah Tuhan. Apa kalau dengar WL yang nyanyi suaranya bagus, saya langsung membayangkan. Langsung di pikiran saya itu langsung membayangkan. Kalau lihat Vira nyanyi, Aci nyanyi gitu ya. Itu langsung saya bayangin, oh ya saya di depan pegang mic nyanyi, oh enak. Dan saya juga membayangkan, jadi kayak Pak Niko Nyotora Harjo, gitu kan enak kan ya, khotbah sambil nyanyi gitu kan ya, atau ada pendeta-pendeta lain itu. Begitu sebelum firman Tuhan, WL-nya selesai, nyanyi dulu. Kayak Pastor Agung Pak Kembali kan juga enak gitu kan ya. Begitu mau firman Tuhan nyanyi itu, nyanyi. Saya membayangkan pengen gitu, tapi kalau saya praktekkan, begitu WL, salahnya, wah, jadi kayaknya hadirat Tuhan itu hilang. Saya punya kelemahan, tidak bisa nyanyi. Dalam hati saya mikir, kenapa Tuhan tidak kasih saya kemampuan untuk nyanyi dan suara tidak fals? Iya, makanya bisa nyanyi ini puji Tuhan, bersyukur. Ya, tapi ya sudah, Tuhan kasih saya talenta atau karunia untuk mengajar. Ya saya maksimalkan di situ. Di sini saya yakin, ya, saya sadar lama-lama. Oh ya benar Tuhan. Ya saya berterima kasih Tuhan, setidaknya tidak memberikan saya karunia untuk menyanyi. Kenapa? Saya itu dasarnya orangnya sombong. Ya, jadi saya pikir kalau saya bisa nyanyi, suara bagus, bisa khotbah, ya pagi bisa main musik, berarti saya bisa segala-galanya. Betul kan ya? Wah, hebat nyanyi. Nah, tapi begini, kok ada hamba Tuhan lain, pendeta lain bisa nyanyi, suara bagus, khotbahnya ya bagus. Saya mikir gitu. Ya sudah, saya pikir karena Tuhan tahu orang itu dikasih karunia nyanyi, dikasih karunia khotbah, enggak apa-apa, enggak sombong, dia kuat. Saya lain. Kalau Tuhan kasih itu bisa segala-galanya, sombong. Nah, karena itu tadi betul tuh Vira waktu milih lagu seperti rusa yang haus, betul? Seperti rusa yang haus. Tuh, fals kan saya nyanyi kan? Ya. Betul nggak? Mau lanjutin nggak nyanyinya? Tapi jangan. Rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan. Tadi gitu kan? Terus hanya engkau, apa? Pribadi yang mengenal hatiku. Tuhan itu pribadi yang mengenal hatiku. Seluruh isi hatiku itu Tuhan tahu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dan saya, Tuhan tahu hati kita. Saya misalnya, saya meskipun di depan teman-teman misalnya pura-pura rendah hati, gitu kan? Oh, enggak siapa, enggak apa-apa. Oh, Pak Heri bagus ya, banyak. Oh, semua itu karena Tuhan, Pak. Bukan saya. Seolah-olah gitu. Tapi kalau ternyata sombong, Tuhan tahu. Betul nggak? Manusia nggak tahu, padahal Tuhan tahu. Karena itu kadang-kadang Tuhan izinkan duri dalam daging dalam kehidupan kita. Nah, dari kita akan lihat mengapa. Salah satunya tadi Rasul Paulus sudah bilang supaya tidak sombong. Yuk kita lihat. Nah, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Oke, nanti saya bahas lagi. Kita masuk ayat 8. Perhatikan. Tentang hal itu, aku sudah berapa kali? Tangannya berapa kali? Tangannya 3 kali. Coba, tangan Bapak Ibu mana 3 kali? Sudah berapa kali? 3 kali. Berseru kepada Tuhan. Supaya apa? Utusan iblis itu mundur daripadaku. Saya mikir, semalam saya berdoa, mengapa kok dia berseru pada Tuhan? Tuhan, tolong. Ini saya punya kelemahan. Rasul Paulus bilang, ini utusan iblis, mundur daripadaku. Sudah 3 kali. Tapi jawab Tuhan apa? Apa? Tuhan bilang apa? It's finished gitu. Udah finish, selesai. Keluar. Enggak.
Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya mikir, kenapa Rasul Paulus berseru kepada Tuhan? Kok tidak langsung ditengking? Gitu. Nah, Roh Kudus kasih hikmat semalam. Bahwa mengapa dia berseru, bukan berarti Rasul Paulus tidak nengking. Yes, Roh Kudus kasih hikmat loh. Rasul Paulus itu tentu sudah menengking. Dalam nama Yesus, tubuhku sehat, keluar. Katakanlah ini penyakit atau kelemahan. Dalam nama Yesus, kelemahan ini, penyakit ini, keluar. Saya mau tanya, logikanya, kalau seorang Paulus, ini seorang Rasul Paulus, ya, jadi bukan orang sembarangan. Ayo, Rasul Paulus kalau menengking penyakitnya sendiri, kelemahannya sendiri, harusnya hilang nggak logikanya? Ayo, yang bilang harusnya hilang, angkat kedua tangannya, coba. Saya mau lihat, angkat kedua tangannya, saya mau lihat. Oh, Pak Agus angkat, mau angkat. Pak Parison angkat kakinya juga. Harusnya, tuh Bu Yuti ketawa, Bu Yuti. Harusnya dalam nama Yesus keluar, hilang, tidak ada kelemahan. Logikanya. Tapi Rasul Paulus sudah menengking berkali-kali, tidak hilang. Sampai akhirnya dia apa? Berseru, ya Tuhan. Kayak kita. Kalau ada apa-apa, tengking dulu. Dalam nama Yesus. Keluar. Kalau sakit flu, saya sering bilang ya, flu, batuk, kalau perlu lebih ringan lagi, tidak perlu tengking dalam nama Yesus, tidak perlu. Minum obat. Makin berat, minum obat tidak sembuh, baru tengking dalam nama Yesus. Tidak sembuh, berseru, Tuhan, sambil minta tolong sama Pak Jun, sama Pak Agus, sama hamba Tuhan, sama tim Tuhan. Tolong doain ya. Gitu. Oke. Nah, ini tidak salah. Saya cuma cerita diri saya. Saya itu gitu, ya. Rasul Paulus juga sama. Ini jangan salah paham ya. Bukan berarti minta doa itu salah loh. Enggak. Bukan berarti tengking dalam nama Yesus salah loh. Enggak. Memang harus kita tengking. Betul kan ya? Rasul Paulus sama. Tengking. Harusnya sembuh. Harusnya kelemahannya dalam bentuk apapun hilang. Kalau itu utusan iblis, harusnya pergi. Karena apa? Rasul Paulus itu Tuhan kasih karunia yang luar biasa. Sakti. Bayangkan kalau Bapak Ibu baca dalam kisah para rasul, itu sapu tangan atau kain yang dipakai Rasul Paulus saja itu disentuhin ke orang sakit, sembuh loh. Sembuh bener. Sembuh. Sapu tangannya aja. Terus apa lagi? Rasul Paulus pernah membangkitkan orang mati? Ya, pernah. Melepaskan orang yang kesurupan, sering. Dia pernah dipakut ular berbisa. Dikira orang-orang dia bakal mati. Ternyata tidak apa-apa, tidak mati. Sampai akhirnya orang bilang, wah ini dewa ini, tidak mati. Tuh. Logikanya, tubuhnya sendiri ada kelemahan. Dia tengking, hilang. Lah orang sapu tangannya sendiri itu dibawa orang, kena orang lain sembuh kok. Lah logikanya kan berarti dia bawa sapu tangan juga, betul nggak? Dia bawa sapu tangan harusnya tinggal lap-lapin sendiri toh. Lap-lap, ayo sapu tanganku sendiri, ayo sembuh toh, hilang. Tapi enggak. Ayo, nah kita lihat apa logikanya loh. Orang lain pakai aja sembuh, apa gitu kok? Harusnya dia komplain, ya Tuhan, ini sapu tangan pakai orang lain aja sembuh. Lah ini tak pakai lap sendiri, enggak sembuh ini. Rasul Paulus sudah, terus akhirnya saya berandai-andai, akhirnya dia sudah berseru, Tuhan, tolong. Saya berandai-andai. Kalau itu saya berandai-andai. Kalau itu saya akan ngomong gini, Tuhan, tolong, karena aku sudah melayani Engkau. Nah, benar nggak? Kita kan gitu, bukan kita, saya. Kalau sudah melayani, berarti melayaninya merasa sudah luar biasa. Wow.
Jadi aku ini sudah melayani Tuhan, sudah setia. Gimana? Rasul Paulus sampai sudah 3 kali. Terus akhirnya apa? Lihat. Tuhan jawab, cukuplah kasih karunia aku bagimu. Enak, Tuhan kalau ngomong tuh enak. Kadang seringkali lembut gitu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu kata Rasul Paulus apa? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba cek, minta hikmat Roh Kudus. Apa duri dalam daging Anda saat ini? Yang Tuhan izinkan, Tuhan taruh itu. Gitu. Apakah itu situasi yang kurang menyenangkan? Situasi kehidupan, aduh aku kok kayak gini ya kehidupannya ya. Kurang menyenangkan ya. Kurang kondusif. Padahal saya pengen, saya pun juga sama Bapak Ibu. Jadi contoh dalam hal pelayanan misalnya, saya tuh sama, secara manusia pengennya lari, bener, pengennya lari, karena soal pelayanan sebenarnya saya suka, karena dari kecil itu, dari SMP saya punya panggilan, saya pengen jadi pendeta. Kalau orang nanya, kamu cita-citanya apa? Jadi pendeta. Dan dari SMP sudah melayani. Ya, dan singkat cerita, sekarang pun kalau tanya dalam hati kecil saya pengen lari dengan pelayanan. Tapi kalau saya jujur aja, ada satu kondisi, situasi saat ini yang ada dalam kondisi saya, sehingga saya tidak bisa lari secepat yang saya inginkan. Gitu loh. Tuhan izinkan, saya sadar. Tuhan izinkan. Gitu. Saya pengen lari sepertinya secara manusia itu pengen jor-joran gitu melayani Tuhan. Ya, saya pengen totalitas, yes, kalau bisa semua saya kasih. Tapi saya harus jujur, saya sudah coba maksa, barangkali seperti Rasul Paulus. Tuhan duri dalam daging ini ambil, supaya saya bisa lari lebih hebat lagi, lebih total lagi. Saya juga pengen, saya sudah ngomong sama Tuhan. Tapi ada situasi tertentu, tapi saya saat ini belum bisa cerita. Yang pasti saya nggak bisa lari seperti yang saya mau. Tapi saya sadar, Roh Kudus kasih hikmat, oke nggak apa-apa. Dia sedang mempersiapkan saya. Betul nggak? Bapak Ibu juga sama, dalam kehidupan Bapak Ibu, kadang ada kondisi yang Tuhan izinkan. Saudara ingin lari, baik dalam pelayanan, di dalam gereja, ya, baik di dalam panggilan saudara, baik di dalam pekerjaan, di dalam bisnis saudara. Tapi entah mengapa kok sepertinya ada sesuatu situasi, kita sudah tengking, kita sudah darah Yesus, kita sudah urapi. Tapi kok masih situasi itu masih ada. Itulah saatnya engkau datang pada Tuhan berseru. Seperti Rasul Paulus, Tuhan. Dan tiba-tiba ini saya ingat oleh doanya Tuhan Yesus. Ini kan masa Paskah, Jumat Agung kan baru. Ingat nggak waktu Yesus di Taman Getsemani? Dia nangis kan? Dia doanya apa? Ya Bapa, ya, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada. Betul nggak? Ingat nggak? Ingat nggak? Karena Yesus tahu persis sebenarnya. Bapak maunya apa? Yesus tahu. Bapak maunya Yesus harus mengalami itu. Yang Yesus takutkan itu bukan penderitaannya. Yang Yesus takutkan itu apa? Dia ditinggal oleh Bapa. Dan akhirnya ingat gak? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia disalib itu loh. Sebelum dia meninggal waktu itu, dia ditinggal oleh Bapa. Karena apa? Menggantikan posisi kita. Yesus bilang, Bapak kalau boleh, cawan ini lalu. Artinya Yesus bilang, Bapak, aku tahu kamu maunya aku gini. Tapi kalau boleh, aku gak usah jalanin ini, boleh gak? Gitu loh. Benar gak? Saya juga sama. Seolah-olah. Tuhan, kalau boleh, situasi ini mau perbaiki supaya dalam pelayanan saya bisa lari, tapi larinya sesuai pikiran saya. Tapi Tuhan izin, oke nggak apa-apa, supaya tidak sombong barangkali saya, ya, terus supaya ya udah berjalan sesuai dengan kecepatan Tuhan. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Coba cek apa situasi dan kondisi Bapak Ibu sekarang yang kurang menyenangkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus mensyukuri itu. Kadang-kadang ini duri dalam daging saudara.
Yang kedua, satu situasi. Yang kedua, ada orang-orang yang kurang menyenangkan bagi kita. Kadang-kadang Tuhan taruh dalam diri kita. Misalnya, nggak tahu nih kenapa nih. Saya di pelayanan tempat kerja, ada si A, nyebelin omongannya. Kadang datang utang terus. Utang terus. Ada lagi si B, setiap ketemu nggak enak terus. Dalam hati saya berdoa, Tuhan, singkirkan orang ini daripadaku. Tapi orang ini entah kenapa datang terus. Giliran orang itu sudah nggak ada, dia pindah keluar kota. Puji Tuhan. Terus kita pura-puranya doain. Aduh, saya kehilangan kamu ya. Tuhan menyertai kamu. Di dalam hati, puji Tuhan. Orang sudah pergi, sudah senang. Tuhan kirimkan orang lain lagi. Mirip modelnya, malah lebih lagi. Lebih nyebelin. Nah, oke. Pernah enggak? Saudara ingin lepas dari orang-orang kayak gitu? Kok ada terus ya? Nah, ini situasi. Orang-orang kurang menyenangkan. Kelemahan fisik bawaan. Orang itu punya bakat-bakat penyakit tertentu sebenarnya. Ada yang asma, ada yang alergi. Papa saya kan asma. Adik saya alergi. Sekarang sudah jarang, tidak pernah kambuh. Saya juga alerginya. Suaranya putus-putus ya semuanya. Sinyal jelek ya. Sebentar, saya agak geser dikit ya. Oke. Ya, baik. Sudah jelas suara saya? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Oke. Nah, sudah jelas ya. Baik. Nah, yang pertama, duri dalam daging, situasi orang-orang atau kelemahan-kelemahan fisik kita tahu itu Tuhan izinkan, ya. Nah, Tuhan izinkan itu terjadi duri dalam daging, ya. Itu mengapa? Yang pertama, supaya kita menyadari bahwa kita tuh harus bergantung pada Tuhan. Ingat sekali lagi, jangan salah paham ya. Kita harus tahu bahwa ini memang Tuhan izinkan, ya, atau memang ini karena kesalahan kita. Kalau kesalahan kita, ya kita datang, kita bertobat, ya dalam nama Yesus, darah Yesus menyucikan saya, Tuhan akan segera hilangkan, cabut itu. Tapi ada kondisi tertentu, di mana seperti Rasul Paulus ini, ya Tuhan izinkan. Ya, yang pertama, 2 Korintus 12 ayat 9, perhatikan. Cukup kasih karunia aku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Tuhan ingin kita harus bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, belajar rendah hati dan tidak sombong. Ayat 7, perhatikan ini, ya. Nah, supaya aku jangan meninggikan diri, gitu, ya. Nih, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Nah, di dalam Alkitab The Message ini, Alkitab The Message itu terjemahannya, Satan's angel did his best to get me down. Jadi dia sebut utusan iblis itu, The Message itu bilang seperti malaikatnya setan, utusan setan yang melakukan dia yang terbaik untuk membuat saya itu tetap merunduk, gitu. What he in fact did was push me to my knees. Ya, bahwa yang nyata adalah dia menekan saya supaya saya itu ke lutut saya, gitu, seperti berlutut, ya, seperti merangkak, gitu, ya. Saya jadi ingat seperti tentara itu kalau lagi di ladang pertempuran, apalagi dia lagi ditembaki musuh, ya, itu dia harus merangkak, jalannya merangkak, nggak boleh kepalanya nongol gini, mati dia harus merangkak terus. Nah, dalam kekristenan juga sama, yang namanya peperangan rohani itu banyak. Kita nggak boleh sombong, saya nggak boleh sombong, ya. Sekali kita angkat kepala, hati-hati bisa kena, gitu. Karena itu Tuhan izinkan beberapa hal terjadi supaya kita belajar, satu, bergantung pada Tuhan, dua, belajar rendah hati dan tidak sombong. Lalu yang ketiga, supaya kita mengalami dan menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan. Sebagai penutup, Tuhan kadang-kadang izinkan duri dalam daging itu ada di dalam diri kita, supaya kita sadar tanpa Tuhan kita tidak sanggup, supaya kita sadar tanpa Yesus kita tidak mampu, dan supaya kita tidak sombong. Ya, kita berdoa, ya.
Bapak kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, semua karena kasih dan kebaikan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang berbicara pada hati kami masing-masing, supaya kami mengerti apa maksud-Mu dari firman Tuhan pagi hari ini. Kau lebih ngerti dari kami, Kau mengerti hati kami. Terima kasih Tuhan, apapun duri dalam daging yang ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Kau punya maksud dan rencana yang baik, supaya kami tetap bergantung pada Engkau, berjalan sesuai dengan kecepatan dan waktu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.